Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita terus beranjak ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Tuhan mau seluruh hidup kita ini untuk menyenangkan Dia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu karena kasih karunia saja. Tapi banyak dari diri kita ini sering mencuri kemuliaan Tuhan. Kita merasa hebat, kita berasa mencapai pencapaian, kita sudah melakukan segala sesuatu karena kita pikir, karena kerja keras kita. Segala sesuatu yang kita capai, yang kita miliki hari ini, kadang kita bisa membanggakan diri tanpa kita sadarin. Sebenarnya kalau kita sudah mulai membanggakan diri, kita sudah meninggikan diri, menyombongkan diri, dan mencuri kemuliaan Tuhan, bukan kita mengembalikannya untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak suka. Ujungnya kita harus mengalami perendahan. Kalau tidak, kita akan tetap sombong dan angkuh. Tuhan mau hati kita itu miliknya Dia. Tuhan mau hati kita ini menjadi tempat tinggalnya Tuhan untuk melakukan manifestasinya di muka bumi ini melalui kehidupan kita. Tuhan ingin memakai hidup kita sepenuhnya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi mulai diberkatin sedikit, mulai ditinggikan, mulai dipromosi, mulai dapat jabatan, sudah lupa diri, lupa daratan. Kita lupa bahwa segala sesuatu sudah yang memberikannya adalah Tuhan. Tapi kita anggap itu adalah kemampuan kekuatan kita sendiri. Kita anggap kita bisa mencapai segala sesuatu karena kita memang layak menerimanya karena kita kerja keras. Semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ini sebagai bejana tanah liat saja. Ketika kita menjadi bejana tanah liat yang tersedia, menjadi bejana liat yang menyiapkan diri, kita akan didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Sekarang buka sebentar bersama saya di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harusnya semua orang sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini, yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan, itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita ini sudah berada di puncak, kita coba membanggakan diri karena pingin dipuji. Karena setiap orang pingin dipuji, pingin diakui, pingin dihormati. Tapi bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Ujungnya akan direndahkan. Tuhan gak mau kita ini didapati menjadi orang yang tinggi hati. Tuhan mau kita itu tetap menjadi orang yang rendah hati. Saya seringkali terjebak dalam hal ini. Dan saya meski bertobat berkali-kali dalam masalah ini. Karena tanpa sadar orang sombong itu kalau dirinya sombong, tahu-tahu sudah jatuh. Apalagi sombong, kesombongannya sudah terucap, akan membuat seseorang itu jatuh dengan cepat sekali. Kita harus merendahkan diri hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau aku mencapai pencapaian sampai hari ini, kalau aku Engkau pakai, aku ini hanya bejana tanah liat yang mudah rapuh, yang mudah pecah, yang kesenggol sedikit kadang retak. Aku minta kekuatan Tuhan. Harusnya hati kita setiap hari nempel ke Tuhan. Kalau tidak nanti bejana ini mudah retak, mudah rusak. Karena hanya bejana tanah liat. Tapi kita merasa kita menjadi barang yang hormat. Seakan-akan kita barang yang orang harus hargai dan hormati. Itu sudah menjadi kekejian di mata Tuhan. Di Amsal 16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati loh. Menyombongkan diri, membanggakan diri. Orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri itu menganggap orang lain rendah. Apalagi orang yang statusnya lebih rendah dari dia. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Dan kebanyakan orang gak sadar kalau orang itu sombong. Makanya kita mesti cek sampai ke kedalaman batin kita. Jangan sampai kita didapati menjadi orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu susah ditegur, susah dinasihatin. Sekalipun salah dia akan membela diri. Kalau dalam diri kita ini udah tahu salah, tapi membela diri, cari alasan segala macam untuk pembenaran. Artinya kita itu sudah sombong, Bapak Ibu. Kalau kita sudah dinasihatin, susah ditegur, dinasihatin marah, ngamuk, bela diri, malah menyerang balik. Artinya kita sudah tinggi hati dan sombong. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Pasti akan kena hukuman orang yang tinggi hati. Cepat atau lambat, pasti akan direndahkan. Pasti akan direndahkan. Supaya belajar sadar
bahwa semua kekuatan, semua kemampuan, semua kegagahan, semua pencapaian, semua keberhasilannya itu bukan dari dirinya sendiri, karena Tuhan. Kita mesti sadar diri bahwa kekuatan kita dan kemampuan kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi karena Allah yang menyertai kita. Kita ini tanpa penyertaan Allah bukan siapa-siapa. Saya tanpa diurapin Tuhan, tanpa disertai Tuhan, saya adalah seorang anak anak kampung. Anaknya orang sederhana di kampung di Malang sana, bukan menjadi siapa-siapa. Sampai saya diurapin Tuhan, sampai saya diberikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan sama Tuhan, baru saya diangkat menjadi pelayan Tuhan. Itu pun bukan karena kekuatan dan kegagahan saya, tapi karena daging kadang tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau sudah begitu ya harus bertobat balik kepada Tuhan. Hari ini kalau kita ini menjadi orang yang merasa sudah sukses dan berhasil karena kemampuan dan pencapaian kita, terus kita nggak mau dengar nasihat orang lain, teguran orang sedekat kita, teguran orang sekitar kita, karena kita sudah merasa hebat, kita sebenarnya sudah sombong. Cepat atau lambat kita akan jatuh dalam dosa. Kita cepat atau lambat akan mendapat hukuman. Di Amsal 16 ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Cepat atau lambat orang yang meninggikan dirinya, merasa berhasil, nih loh gereja ini tanpa saya nggak akan jalan itu karena persembahan saya itu. Dia itu kalau tanpa saya dia nggak akan dipromosi itu. Merasa berjasa pada orang lain, merasa berjasa kepada organisasi, merasa berjasa kepada keluarga, merasa berjasa kepada orang-orang sekitarmu, tanpa kamu tahu bahwa sebenarnya hidupmu sedang dipakai Tuhan, menjadi bejana, penyalur berkat Tuhan. Tapi kamu curi kemuliaan buat dirimu sendiri, ujungnya kamu sudah sombong, tinggi hati. Cepat atau lambat tinggal hitungan waktu saja pasti jatuh. Apalagi kalau kesombongan ini sudah terucap dari bibir kita, wah itu bahaya sekali. Kita tinggal tunggu waktunya. Kadang kita ini ngobrol sama orang lain atau ketemu orang membanggakan diri. Setelah pulang baru sadar, oh tadi gue kok ngomong agak menyombongkan diri ya. Kok aku suka meninggalkan diri, kayaknya aku mencuri kemuliaan. Cepat bertobat, minta Tuhan pulihkan. Ini kecenderungan di dalam diri kita ini pingin sekali menonjol di depan orang lain. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk lebih hebat dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih pinter dari orang lain, lebih urapan dari orang lain. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk seperti itu. Kita dipanggil Tuhan pertama kali harus menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Baru kita menjadi alatnya, dipakai untuk kemuliaan namanya. Daging kita selalu pingin dihormatin, diakuin, dihargai, dipuji, disanjung. Merasa sudah berjasa, merasa sudah mampu menolong orang lain, sudah merasa berjasa, sudah bisa memberi kepada orang susah. Terus kita membanggakan diri. Sebenarnya itu jahat di mata Tuhan. Kita harus selalu koreksi hati kita yang paling dalam ini. Jangan didapatin kejahatan sedikit pun di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau tidak, cepat atau lambat, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati menjadui kejatuhan. Dosa pertama kali yang dilakukan di surga adalah kesombongan. Pingin menyamai yang maha tinggi, di kitab Yesaya dijelaskan. Akhirnya apa? Jatuh. Dari malaikat menjadi iblis. Jadi penghulu malaikat yang jatuh, yang jahat. Bapak Ibu, itu selalu nempel dalam diri kita. Dan itu perlu disalibkan. Selama kita masih makan nasi, masih hidup, makan daging, makan bakmi, masih ada kecenderungan untuk menonjolkan diri di depan orang lain, membanggakan diri di depan orang lain, meninggikan diri di hadapan orang lain. Kita tidak perlu. Kalau di dalam diri kita ini memang diurapin Tuhan, kita melakukan yang terbaik, pasti orang akan hormatin, pasti orang hargai, pasti orang tinggikan. Kita nggak perlu cari muka, sebab muka tetap nempel di muka kita. Ngapain kita cari muka? Ngapain sampai kita menjilat, sampai menjegal orang lain, supaya kita diangkat, dipromosi, ditinggikan, diakui? Tidak perlu. Cukup kita lakukan yang terbaik, segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan sendiri akan promosi, Tuhan sendiri yang akan membawa kita dalam peninggian. Di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau mau jatuh atau hancur, sombong aja, tinggi hati, membanggakan diri aja.
Orang bisa tepuk dada dan bilang, nih loh, lihat aku, semua pencapaianku. Nanti kita akan lihat, tunggu waktu saja akan hancur, akan direndahkan. Tuhan benci sekali, karena semua tinggi hati itu adalah kejijikan di mata Tuhan, dan tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya semakin hari kita memiliki hatinya Tuhan sendiri. Kalau tidak, kita akan hancur. Kita akan dipakai menjadi alatnya setan. Di Amsal 18:12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati pasti dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Hati-hati dengan sikap hati ini. Karena semua orang itu ingin dihormatin, dihargain, diakuin, dipuji, bahkan ditinggikan. Itu akan membuat kita menjadi bangga diri, tinggi hati, dan ujungnya jatuh. Kita akan lihat tentang Uzia di 2 Tawarik pasal yang ke-26, mulai ayat 14. Bapak Ibu nanti baca ya, mulai ayat 11 saja. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang dan maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yel dan penata usaha Maesea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Bapak Ibu nanti kisah baca ceritanya, apa yang dilakukan Raja Uzia. Dia Raja Uzia yang masih muda sekali, 16 tahun dia dinobatkan jadi raja. Dan di umur 16 tahun itu dia memerintah dan dia mencari Allah selama pimpinan Imam Zakaria, mengajarkan hidup takut akan Allah, dia mencari Tuhan dan membuat segalanya berhasil. Bapak Ibu di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya percaya kalau kita ini mencari Tuhan dengan segenap hati, apapun yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan akan bikin berhasil. Karena sumber keberhasilan itu karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu kalau ingin berhasil dalam segala hal, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, disertain Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, bisnis, usaha, dagang, apapun itu, Tuhan pasti bikin berhasil. Karena apa? Di mana ada Tuhan, di mana ada roh Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat apapun yang kita kerjakan selalu diberkati. Tapi perhatikan baik-baik, mulai ayat yang ke-11. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yel dan penata usaha Maesea di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala puak-puak pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat suatu bala tentara terdiri dari 300.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Ini Uzia adalah raja yang pintar sekali, raja yang diberkati Tuhan, disertain Tuhan. Tetapi kita akan lihat ujungnya di ayat 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur. Dia mulai dikenal oleh bangsa-bangsa lain sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Karena pertolongan Tuhan, dia menjadi kuat dan namanya terkenal. Bapak Ibu, ketika kita ini disertai Tuhan, kita diurapin Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan pasti akan tinggikan kita, Tuhan pasti akan promosi. Hati-hati ketika dipromosi itu. Makanya seseorang itu sebelum dipromosi, dipakai Tuhan, dia harus bayar harga. Supaya apa? Ketika di dalam posisi atas, supaya tidak jatuh, tidak menjadi batu sandungan, dan tidak ditolak Tuhan. Yusuf diproses Tuhan, perlu waktu yang lama, bertahun-tahun diproses Tuhan, untuk dia bisa menggenapi visinya menjadi orang tua di Mesir, orang yang terhormat, orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Diproses lewat dimasukin sumur, dipenjara, dijual, dan diperlakukan hal yang mengerikan lainnya. Ternyata proses itu membentuk Yusuf untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang penting, orang yang memiliki kuasa dan otoritas, orang yang memiliki pengaruh. Segala sesuatu disiapkan begitu rupa, memang kelihatannya tidak enak. Ternyata supaya waktu di atas dia tetap kokoh,
tidak jatuh. Daud pun juga mengalami hal yang sama. Daud ketika diurapi tidak langsung menjadi raja, tapi dia tetap mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Setelah itu dia mengalami proses yang lebih mengerikan lagi. Ujungnya ternyata dipersiapkan menjadi raja yang termasyhur. Kita kalau hari ini sedang diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, nikmatin saja supaya hati kita nempelnya ke Tuhan, supaya hati kita ini tidak jauh kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan proses itu terjadi, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita, sedang mempersiapkan promosi yang luar biasa dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Hari ini sedang dibentuk, hari ini sedang dibersihkan, dicabut semua hal yang kenajisan, kekotoran dalam diri kita. Nggak usah ngomel, nggak usah menggerutu, jalan terus sama Tuhan. Sekalipun kita ini di padang gurun, tetap ada penyediaan Tuhan, tetap ada pertolongan, tetap ada mujizat. Jalani terus sama Tuhan. Jangan sampai kita didapatin setelah kita dipromosi, ditinggikan, merasa diberkatin, merasa kuat, merasa dipakai Tuhan, merasa termasyhur, kita lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Di ayat 16 perhatikan baik-baik. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Setelah kuat, ia menjadi tinggi hati, bangga nih, bisa tepuk dada, dia bilang, nih loh, lihat, bangsa-bangsa yang lain yang menyerang aku kalah. Aku adalah seorang ahli strategi perang. Aku jago bikin senjata, aku jago membuat tentaraku kuat dan kokoh. Dan ternyata dia melakukan hal yang merusak dan berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasukin bait Tuhan untuk membakar ukuman di atas mezbah pembakaran ukuman. Di zaman dahulu, raja diurapin sebagai raja, bukan untuk menjadi seorang imam. Tetapi Uzia diurapi menjadi raja, tetapi dia coba-coba ingin menjadi imam. Akhirnya apa? Ditolak Tuhan. Bukan menjadi bagiannya dilakukan. Karena apa? Merasa punya otoritas, merasa punya duit, merasa punya jabatan, merasa bisa melakukan segala sesuatu, seakan-akan disepelekan semuanya. Ya udah, gua bisa lakukan kok. Ngapain nunggu imam? Dan ujungnya ayat 17, tetapi Imam Azaria mengikutnya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Yang orang-orang yang tegas, ini imam-imamnya tegas sekali. Ngomongnya tegas nih. Ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hei Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang telah berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Imamnya tegas sekali. Kalau salah dibilang salah, nggak peduli dengan jabatan seseorang. Kalau salah di hadapan Tuhan dibilang salah. Sekalipun orang itu memberi persembahan besar, kalau salah dibilang salah, nggak benar ya dibilang nggak benar. Jangan malah karena memberikan persembahan salah dibiarin begitu saja. Itu bahaya ujungnya, mengerikan nanti. Imamnya harus tegas. Dan ternyata Uzia tidak bertobat. Perhatikan. Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya, ayat yang 11, untuk dibakar menjadi marah. Bukannya bertobat malah marah. Orang itu kalau udah salah ditegur, nggak mau bertobat malah marah, itu orang sombong. Orang itu mendekatin kejatuhan, bahkan sudah jatuh di hadapan Tuhan. Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ngeri kan? Ujungnya Tuhan murka. Tuhan tidak suka dengan kedegilan hati, kesombongan, keangguhan, dan tinggi hati. Imam kepala Asyera dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Perhatikan ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyang di ladang dekat kuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Gara-gara sombong, tinggi hati, ditegur, tidak mau berubah, tidak bertobat, marah, akhirnya kena murka Tuhan. Ini kejadian juga mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Saul. Tidak jauh beda. Saul
harusnya menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban karena didesak oleh para rakyatnya, takut kehilangan harga diri, takut dia kehilangan jabatannya, takut orang-orang meninggalkan dia, ujungnya dia mempersembahkan korban dan ditolak Tuhan ujungnya. Akhir sampai matinya dia kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Segala sesuatu, kalau kita ini merasa berhasil, merasa sukses, merasa mampu, merasa bisa, merasa memiliki jabatan, jangan anggap itu sebagai kekuatanmu. Kalau itu sudah dianggap sebagai kekuatanmu, kamu menjadi orang yang lalim loh. Bisa sombong, angkuh, bisa ngomong sembarangan, memperlakukan orang sembarangan, ingin menguasai, merasa bisa. Kalau bukan jabatanmu sebagai imam, dengerin baik-baik ini, pengusaha kalau engkau tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan, jangan coba-coba jadi hamba Tuhan. Malah jadi batu sandungan nanti. Hamba Tuhan itu panggilan. High calling saya sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pengusaha, sekalipun saya punya usaha. High calling saya sebagai hamba Tuhan. Ada hari ini orang-orang pengusaha yang melihat gereja sebagai ladang bisnis, coba jadi pendeta. Nanti engkau berurusan dengan Tuhan. Ngapain ujung hidup kita berurusan dengan Tuhan? Dan akhirnya ditolak Tuhan. Hati-hati. Kalau bukan jadi bagianmu, jangan dilakukan. Kita punya bagian masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan masing-masing yang berbeda itu yang harus kita genapi. Kalau kita coba langgar, nanti kita urusannya sama Tuhan. Nah, jangan juga pernah menyombongkan diri. Merasa punya segala sesuatu. Apalagi yang punya jabatan-jabatan ini, biasanya angkuhnya bukan main. Jabatanmu bukan segala-galanya. Suatu hari kalau engkau sudah pensiun, engkau jadi orang biasa. Hari ini mentang-mentang diberikan jabatan tinggi, merasa bisa memperlakukan orang lain seenak perutmu sendiri. Tapi ujungnya sebenarnya engkau tinggal tunggu waktu saja. Tinggi hati itu akan membuat orang itu akan jatuh dengan cepat. Apalagi sombong yang dimanifestasikan lewat perkataan dan perbuatan. Cepat sekali akan menyeret kita jatuh di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Semakin diberkati, semakin diurapin, kita harus semakin sadar diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Semakin kita diberkati, harusnya kita sadar, oh ini loh bukan Tuhan. Saya tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Sampai hari ini dipakai Tuhan karena anugerah saja. Kadang sudah tahu diri saja begini, kadang terjebak untuk menyombongkan diri. Cepat bertobat dan balik kepada Tuhan. Kadang memang hati kita ini harus benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mesti sadar 24 jam sehari kita tanpa Tuhan tidak mampu. Tapi kita sering tidak sadar diri bahwa kita bisa mampu melakukan segala sesuatu, makanya sombong diri dan angkuh. Tinggal tunggu waktu saja loh. Kalau tetap sombong dan angkuh, tunggu waktu akan direndahkan. Orang-orang yang tinggi hati, yang angkuh ini susah sekali dipromosi Tuhan. Bagaimana dipromosi Tuhan? Toh kalau dia punya jabatan tinggi, dia menjadi orang yang lalim, bisa jahatnya bukan main. Bisa mengambil keputusan seenak perutnya sendiri. Dan merugikan banyak orang. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan sampai hidup kita setelah dibikin berhasil kita ditolak Tuhan. Buat apa? Apapun yang kita kerjakan hari ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Buat apa kita mencapai segala sesuatu yang di bumi ini, tapi ujung hidup kita ditolak Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi sia-sia belaka. Kita harus didapati menjadi orang yang berkenan. Menyenangkan hatinya. Hidup kita memuliakan namanya. Kesombongan untuk dihargai. Sampai giatel untuk dihormatin. Sampai beli barang mewah-mewah untuk dihormatin dan dihargain orang. Kalau udah pakai barang mewah untuk nyombongkan diri. Buat apa? Daging semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya semakin kita kenal Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin kita rendah hati. Semakin menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin memberi hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus semakin hari semakin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, cek masing-masing dalam diri kita ini. Berapa persen kadar untuk kita sombong dan angkuh, membanggakan diri. Kalau engkau masih membanggakan diri dan sombong dengan segala sikap keangkuhan egomu, engkau tidak akan didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya, malah melukai hatinya. Sikap angkuh, tinggi hati, sombong dan congkak akan membuat kita semakin keras kepala. Susah ditegur, susah dinasihatin dan merasa benarnya sendiri.
Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Barang siapa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan dan dipromosi dan dipakai Tuhan. Kita ini hanya sebatas bejana tanah liat yang rapuh, yang gampang sekali rusak, yang gampang sekali hancur ketika disenggol dengan segala sesuatu. Makanya di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata kekuatan dan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita mesti sadar bejana ini gampang retak, gampang rusak, kalau jatuh hancur. Makanya dijagain dengan baik hati ini. Jangan dikotorin dengan kesombongan, kecongkaan, dan bangga diri. Orang miskin aja sombongnya bukan main. Mumpung miskin sombong, waduh, bahaya. Nanti kalau kaya lebih parah lagi. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita sadar segala sesuatu yang kita miliki, yang kita capai, itu karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Jangan sampai kita didapati menjadi orang yang congkak, sombong, dan angkuh. Yang maunya sendiri, yang hebatnya sendiri, yang benarnya sendiri. Kita belajar berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita didapati seperti Saul. Jangan juga kita didapatin seperti Raja Uzia. Harusnya rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya sampai masa matinya. Ternyata di tengah perjalanan mereka ditolak Tuhan. Mereka mati dalam kutuk, kena kusta. Satu lagi mati dalam dirasukin roh jahat. Mengerikan sekali. Kita harus didapati menjadi finish strong, finish well. Didapatin sampai garis akhir berkemenangan. Jagain hatimu, dicek setiap hari, setiap ucapan, perkataan, tindakan. Jangan sampai angkuh. Kita harus benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau sudah dapatin sombong dan angkuh, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan dapatin hatiku ini angkuh dan sombong berlaku, membanggakan diri. Tuhan tolong. Amin. Hari ini saya berdoa kita bisa mengkoreksi hati kita yang terdalam dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Koreksi sampai kedalaman hati kami. Jangan dapatin kami menjadi orang yang tinggi hati, congkak, angkuh. Menang sendiri, hebatnya sendiri, merasa bisa, merasa mampu. Ajarin kami untuk berkenan terus di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Tegur, koreksi, ajarin supaya hidup kami semakin hari semakin berkemenangan. Dapatin kami sampai garis akhir menyelesaikan tugas dan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berkuasa. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sedang membawa kami dalam proses untuk direndahkan, supaya kami bisa ditinggikan dan dipercayakan perkara-perkara besar. Jagain hati kami, Tuhan, sebab bejana ini adalah bejana tanah liat yang mudah retak, mudah hancur. Jagain Roh Kudus, berikan kemampuan dan kekuatan untuk kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang Maha Kudus. Tuhan, nama-Mu sekarang berdoa untuk orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sakit, ada orang yang sakit migrain berhari-hari gak bisa tidur. Hamba berdoa mulai hari ini dijamah Tuhan, tenang, damai, sejahtera. Hamba juga berdoa untuk beberapa orang yang sakit penyakit dalam. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuh in Jesus name. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh, yang berbaring di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbaring di tempat tidur, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Aku berkata kepadamu, setan, tubuh mereka adalah tubuhnya bait Allah. Engkau tidak punya hak lagi. Mulai hari ini semua sakit penyakit aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat jawaban doa kami, buat breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.